Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baik, kita akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, Widya, Hadir, Bu. Videla, Hadir, Bu. Sinta, Gak datang, Bu. Apa alasannya kenapa nggak datang? Sakit. Ya, sakit ya. Nah, di sini sebelum kita memasuki pelajaran kita yang pertama yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan kita pelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk sistem pencernaan pada manusia bagian dalamnya. Yaitu di sini kita akan mulai langkah pertama. Ibu akan nunjukin video pada kalian. Tunggu, Ibu coba buka dulu ya. Kita belajar tentang sistem Nah. pencernaan. Ibu Kita lihat. ketahui bahwa suatu sistem pada makhluk hidup berarti sudah. Nah, kita makan sesuatu belum tentu makanan itu dapat diserap. Ini sudah ada definisinya, jadi kita tidak perlu menjelaskan lagi ya. Dapat diserap oleh tubuh. Nah, zat yang dapat diserap oleh tubuh biasanya dalam bentuk menjadi ini. Nah, Awalnya dari kalau makromolekul, sekarang kita punya namanya mikromolekul. molekul. Nah, saya garis bawahi kata-kata makro sebelum dicerna, setelah Makro dicerna itu adalah bagian menjadi besarnya ya. mikromolekul. Proses pencernaan itu sendiri dibagi dua. Nah, saya tulis di sini. Pencernaan yang pertama secara kimiawi sudah jelas bahwa menggunakan senyawa-senyawa kimia, terutama senyawa kimia yang paling penting dalam pencernaan disebut Enzim. enzim. Untuk definisi tentang enzim nanti kita lihat setelah penjelasan berikut. Yang kedua adalah pencernaan secara mekanik. Nah, kalau kimiawi menggunakan senyawa kimia yaitu enzim, mekanik merupakan pencernaan organ-organ yang mencerna secara fisik, contohnya gigi atau lambung. Nah, jadi pada video kali ini sudah dijelaskan bagaimana definisi itu. Definisi dari sistem pencernaan manusia itu mengubah dari makromolekul atau yang disebut zat yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, pada sistem pencernaan ini terbagi atas dua, yaitu kimiawi dan mekanik. Di mana kimiawi ini yaitu berupa enzim, mekanik itu berupa organ fisik. Nah, bisa disebutkan sebagai contoh organ fisik ini seperti gigi, lambung, dan organ-organ tubuh lainnya di dalam tubuh kita. Nah, di sini dalam proses pencernaan mekanik ini, di mana gigi ini berfungsi untuk mengunyah bagian-bagian besar menjadi halus yang diteruskan ke dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan bagian sistem pencernaan tersebut. Ibu akan menjelaskan definisinya. Nah, di dalam organ saluran pencernaan ini meliputi mulut, yaitu kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, dan berakhir pada anus. Nah, pada berikut ini, gigi dan lidah itu terletak di dalam mulut, jadi dapat membantu proses pencernaan dalam mengubah makanan dalam bentuk kasar menjadi halus, seperti Ibu bilang tadi. Nah, seperti apa saluran pencernaan pada manusia? Nah, ini Ibu akan tunjukin sistem pencernaan pada manusia. Dan berakhir pada anus. Nih. Tuh. Sistem pencernaan pada manusia. Ini namanya kelenjar ludah ya. Yang warna hijau ini adalah kelenjar ludah. Dan ini yang bagian lurus ini disebut sebagai faring. Nah, jadi pada sistem yang ini namanya yaitu trakea, di mana itu adalah tenggorokan pada manusia. Nah, jadi pada proses pencernaan di mulut ini, di mana pencernaan kimianya dan mekanik itu terjadi, di dalam mulut terdapat organ aksesori yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, kelenjar air liur. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, kita sudah mendefinisikan, yaitu nanti Ibu akan buat satu pertanyaan, akan Ibu bagikan kepada kalian. Nanti dijawab, boleh di searching jika tidak tahu, ya. Nanti di sini ada pemecahan masalahnya. Nah, nanti pada pemecahan masalah ini, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nah, sebagai analisis kalian di sini,
Ibu pengen lihat kalian untuk menyelesaikan permasalahan pada sistem pencernaan pada manusia ini. Sekarang kalian buat bagaimana itu sistem pencernaan pada manusia itu mekanik kimiawinya. Ya, itu bisa kalian kerjain sebagai PR. Itu adalah analisis saudara ya. Bu. Tunggu. Nah, ibu akan mengasih tugas, bisa dicatat. Ibu akan mengasih tugas di sini. Buatlah analisis saudara mengenai pemecahan masalah pada sistem pencernaan pada manusia yang termasuk pada organ tubuh manusia yang dimulai dari mulut sampai anus. Nah, di sini ibu besok akan menyelidiki semuanya satu persatu, akan dipresentasikan ke depan kelas. Oke, Ibu. Dan sekarang ibu akan mengevaluasi semuanya. Di sini ibu akan menyimpulkan materinya sistem pencernaan pada manusia sebelum ibu menutupinya, yaitu di mana sistem pencernaan manusia ini gerakan oleh lidah dan mulut mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan untuk menelannya, atau disebut klep atau epiglottis. Nah, pada epiglottis ini menutup di atas batang tenggorokan atau disebut sebagai trakea. Nah, yang itu trakea tadi bagian tenggorokan. Pada lambung itu terdapat berbentuk huruf J, di mana kalau lambung itu kan berbentuk huruf J seperti ini. Nah, ukurannya itu sekitar dua kepalan tangan, di mana lambung itu terletak di antara eksofagus dan usus halus di perut bagian atas. Nah, pada lambung ini dia mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, yang kedua untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, yang ketiga untuk perlahan mengosongkan isi ke dalam usus kecil. Nah, sekian materi ibu sampaikan. Apabila ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Bu. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, Bu. Baiklah, ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thanks for watching.